Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Rabu 8 November 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Dalam bahasa Batak, tutusitutudo nahudohot tuhamu. Molwadong na mangaraduti hataki dang idaw ni hamatean saliling-liling na. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang bijak mengatakan bahwa kita sekarang hidup dalam dunia fenomena post-truth. Kita hidup di era di mana informasi tersedia secara melimpah, tapi ironisnya fakta-fakta objektif atau kebenaran sebuah fakta seringkali tidak lagi menjadi dasar utama dalam membentuk opini publik atau kebijakan politik. Sebuah fenomena yang disebut dengan post-truth menjadi ancaman bagi masyarakat untuk menentukan mana yang fakta dan bukan. Sehingga terbentuklah dalam masyarakat sebuah pemahaman dari sudut emosi bukan dari fakta kebenaran. Terbangunnya sikap menilai seseorang hanya dari emosi, antara senang dan tidak senang, atau antara suka dan tidak suka. Ketika seseorang berbicara akan didengar karena orangnya disukai, walaupun yang diutarakan bukan sebuah fakta dan kebenaran. Bahkan seseorang tidak akan diakui dan didengar karena dibenci, walau yang dikatakannya sebuah fakta dan kebenaran. Demikian juga dengan yang terjadi pada zaman Yesus, di mana nas hari ini sebagian dari dialog Yesus dengan kaum Yahudi di Bait Allah di Yerusalem. Ketika Yesus berada di sana untuk merayakan hari raya Pondok Daun, Yesus mengajar dengan baik dan luar biasa, di mana ajarannya berasal dari Allah. Tetapi tokoh Yahudi mempertanyakannya. Mereka mempermasalahkan asal-muasal Yesus. Apakah dia adalah Kristus? Hal ini membuat terganggunya zona aman para tokoh Yahudi akan ajaran dan mukjizat yang dilakukan, sehingga membangun opini untuk menolak dan membenci Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal itu. Hidup yang diperlukan oleh kita semua. Siapa yang mendengarkan dia akan mendapatkan hidup kekal itu. Sadarkah kita akan kebutuhan ini? Sadarkah kita kalau selama ini hidup kita kosong karena hanya diisi oleh diri sendiri? Sadarkah kita bahwa hidup kita sekarang tidak bermakna jika dijalani tanpa Allah? Mengenal Allah, bersukacita karena rencana Allah, mengasihi Allah, menikmati kasih Allah, mendengar Dia berfirman, mengharapkan Dia, bekerja bagi Dia, menjalani hidup bagi Dia, bertanggung jawab kepada Dia, menikmati kekuatan darinya di dalam hidup. Ini semua adalah hidup kekal itu. Sudahkah hidup yang kekal ada pada kita? Kiranya Tuhan mengasihani kita. Kiranya Dia tidak membiarkan kita kosong tanpa Dia. Kita mengisi hidup kita dengan segala yang ditawarkan oleh dunia dan membuang segala hal yang Dia tawarkan. Kita akan terus-menerus kosong karena hal ini. Jangan menjadi orang-orang yang membenci Yesus. Mereka yang benci Yesus membenci hidup mereka sendiri. Karena Yesuslah
pemberi hidup yang berlimpah. Tetapi yang lebih penting lagi, jangan mengabaikan Yesus. Tidak membenci saja tidak cukup. Tidak membenci tetapi mengabaikan sama saja dengan membenci dan menuduh dia orang Samaria yang kerasukan setan. Siapa yang mengasihi Yesus, mengasihi hidupnya sendiri. Karena dia akan menerima kehidupan yang kekal sebagai ganti hidupnya yang lama. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur karena kami beroleh firman yang hidup yang Engkau berikan. Melalui firman-Mu, kami akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.